Novel Ranela, Part 18, Cemburu. Jam makan siang telah tiba. Semua karyawan keluar dari ruangan masing-masing untuk mengistirahatkan otak sejenak dari rutinitas pekerjaan. Beberapa orang ada yang ke kantin yang disediakan kantor, ada pula yang makan di luar. Rombongan anak magang laki-laki maupun perempuan yang gabungan dari beberapa lantai berjalan menuju kantin. Anak magang difasilitasi oleh perusahaan mendapat makan siang gratis. Memang sudah peraturan di sana, bahkan mereka pun akan mendapatkan uang jajan. Kebanyakan yang magang dari anak kuliahan, walau ada beberapa anak SMK yang melakukan praktek kerja lapangan PKL. Jadi tak heran saat jam istirahat tidak hanya ramai dari staf karyawan, tetapi banyak anak-anak magang yang memakai almet berbagai warna. Seorang gadis berambut panjang berkuncir kuda dengan almet berwarna kuning yang kontras dengan kulit putihnya menghampiri Zap yang duduk di meja kantin sendirian. Maaf, saya duduk di sini ya, soalnya meja yang lain sudah penuh, ujar gadis itu. Tak menunggu jawaban dari laki-laki di depannya, gadis bernama Bella tersebut langsung duduk di hadapan Zap. Zap tak merasa terganggu, walau sebenarnya ia agak risih duduk berdua dengan wanita yang bukan mahramnya. Namun mau bagaimana lagi, memang keadaannya saat ini tidak ada meja yang kosong. Nama kakak siapa? Dari kampus mana kalau boleh tahu? Tanya Bella membuka percakapan. Zap dari Universitas A, jawab Zap tanpa menoleh ke gadis tersebut. Ia lebih memilih memandang makanannya. Salam kenal ya kak, aku Bella dari SMKC. Hari ini hari pertama aku PKL, ucapnya sambil tersenyum. Zap mengangguk pelan. Cuek banget sih, pikir Bella. Maaf, boleh aku minta nomor HP kak? Tanya Bella lagi setelah mengunyah makanannya. Buat apa? Aku kan anak baru dan aku sendiri di sini kak, dan baru kenal kakak saja. Oh tapi sorry, saya nggak bisa kasih. Kenapa? Maksud aku kalau boleh sih, siapa tahu aku bisa tanya-tanya ke kakak. Kita satu lantai kan? Zap menatap lawan bicaranya lalu mengalihkannya kembali. Ia ingin mengabaikan Bella, namun rasanya kurang sopan bila ia menolak secara terang-terangan. Apalagi seorang gadis SMK. Ini bukan pertama kali bagi Zap seorang gadis meminta nomor ponselnya. Awal kuliah banyak gadis yang terang-terangan mendekatinya, tapi mohon maaf, Zap sangat anti dengan perempuan bukan mahramnya. Walau Zap kasih nomor HP-nya, nyatanya semua pesan yang masuk selalu diabaikan. Gak boleh ya kak? Tanya gadis itu. Zap menghela napas. Ia tak tega harus menolak, jadi Zap memberikan nomor ponselnya, membuat Bella tersenyum senang. Makasih ya kak, mohon bantuannya. Iya, mereka melanjutkan makan tanpa ada perbincangan. Zap menyudahi makan, begitu pula dengan Bella. Gadis itu langsung mengikuti Zap dan berjalan di samping Zap. Baru pertama kali ini gadis itu bertemu dengan mahasiswa tampan yang sangat alim. Tadi pagi saat ia baru menginjakkan kaki di ruangan tempat ia akan melaksanakan PKL, ia melihat seorang laki-laki beralmet biru. Ia melihat seorang laki-laki beralmet biru muda sedang melaksanakan sholat di pojok ruangan. Setelah itu, ia mendengarkan laki-laki itu mengeluarkan suara yang merdu membaca ayat Al-Quran walau hanya sebentar. Rezeki dan jodoh memang tak kemana, pikir Bella. Ia bisa bertemu kembali dengan laki-laki yang langsung mengambil hatinya saat pertama kali melihat. Dan Bella tak akan menyia-nyiakan. Ia ingin berkenalan lebih lanjut dengan Kak Zap, walau laki-laki itu terlihat cuek. Aduh, ringis Bella. Ia tak sengaja menginjak tali sepatunya, membuat limbung dan jatuh. Kini lututnya mencium lantai. Kebanyakan memikirkan Kak Zap, jadi ia tak memperhatikan tali sepatunya. Zap refleks mendekat dan berjongkok di dekat Bella. Kamu gak apa-apa? Bella menoleh menatap wajah yang begitu tampan dan teduh. Gak apa-apa kak, tali sepatuku lepas terus keinjek. Oh ya udah, lain kali hati-hati, ujar Zap tanpa sadar tangannya membantu mengikatkan tali sepatu. Bella menggigit bibirnya. Kak Zap bikin baper, ternyata dia baik, pikir Bella. Sudah, bisa bangun sendiri kan? Iya bisa. Makasih ya Kak Zap. Zap hanya tersenyum kecil, tak sengaja ia menatap gadis SMK tersebut masih dengan senyum kecilnya. Jadi ini kerjaan lo sekarang Zap? Suka godain anak SMA, ujar seorang wanita tiba-tiba. Ia berdiri sambil tangannya
sedekap di dada sambil tersenyum tipis, padahal dalam hatinya ada rasa tak suka saat suaminya itu tersenyum dengan seorang perempuan. Senyumnya Zap hanya boleh untuknya. Zap segera berdiri, begitu pula dengan Bella. Ranela, iya gue, kenapa? Mesra banget ya kalian, ini lagi masih kecil ngedekatin cowok orang, ujar Rane ketus membuat Bella tergelak. Maaf kak Zap pacar kakak, tanya Bella takut-takut karena wajah wanita cantik di depannya begitu sinis. Bukan, tapi seorang berlari memanggil Rane membuat ucapan Rane terpotong. Rane, ayo, katanya lo mau makan. Sorry, tadi gue ke toilet dulu, ucap seorang laki-laki beralmet merah. Rane tersenyum ke arah laki-laki tersebut. Loh, gue tungguin juga, Cap. Yuk, ujar Rane menarik tangan Kevin, namun tangannya lebih dahulu dicegal. Rane menatap Zap yang menahan tangan kirinya. Siapa dia? Calon pacar gue. Lepas Zap, lo urusin aja tuh dia. Ketus Rane menarik tangannya, namun masih ditahan Zap. Lepasin tangan lo bro, sekarang Rane itu cewek gue. Zap menatap laki-laki itu tajam. Baru ia ingin berbicara, namun Rane dengan cepat menarik tangannya dan mendorong Kevin untuk menjauh dari Zap. Rane menggandeng Kevin ke arah kantin. Zap mendadak naik darah melihat istrinya bergandengan dengan laki-laki lain. Ia kesal bukan main, namun Zap menahannya sebisa mungkin. Tak mungkin ia membuat keributan di kantor ayahnya. Kak Zap nggak apa-apa? Tanya Bella pelan. Zap hanya menggeleng lalu berjalan meninggalkan kantin yang diikuti Bella dari belakang. Jam menunjukkan pukul 3 sore, itu artinya aktivitas anak-anak magang sudah selesai di kantor. Mereka diperbolehkan pulang. Zap yang magang di lantai 7 turun dari lift untuk ke lobi bersama Bella, Doni dan Bagas. Mereka berempat memang berada di satu lantai yang sama. Doni dan Bagas teman baru Zap dari Universitas C. Mereka sama-sama sudah 1 bulan magang di sini. Tak terasa memang waktu begitu cepat berlalu. Zap, kami duluan ya, pamit Doni dan Bagas saat di lobi. Mereka berdua memang selalu pulang berdua. Iya, hati-hati ya Don, gas. Sepeninggal Doni dan Bagas, Zap yang baru mau melangkahkan kakinya ke parkiran melihat Rane dan laki-laki tadi siang. Tangan Zap mengepal, ia tak suka istrinya seperti itu. Apalagi mereka berjalan mesra seperti itu. Bella yang melihat arah pandang Zap segera mengalihkan perhatian Zap. Ia tahu pasti ada sesuatu antara Zap dengan wanita itu. Bella mengambil kesempatan. Kak Zap bawa kendaraan. Maaf banget, boleh bareng gak kak? Sampai pertigaan aja. HP ku mati jadi gak bisa pesan ojek online. Nanti aku naik ojek biasa dari pertigaan, ujar Bella. Ayo, tanpa sadar Zap berkata seperti itu. Ia berjalan menuju parkiran motor yang diikuti Bella yang tersenyum riang. Sesampainya di parkiran, Zap benar-benar dibuat mendidih dengan sikap istrinya. Motor gede merek terkenal itu melintas di hadapannya dengan seorang perempuan yang memeluk pinggang sang pengemudi motor. Bye Zap, perempuan tersebut berdadaria sambil tersenyum kepada Zap dan menatap sinis pada Bella. Zap hanya bisa menarik napas dan membuangnya sambil beristighfar. Hari semakin sore. Setelah Zap mengantar Bella pulang, Zap mampir ke masjid untuk sholat asar. Ya, pada akhirnya Zap mengantar gadis itu pulang karena sesampainya di pertigaan pangkalan ojek tak ada satupun ojek di sana dan tidak ada taksi juga. Karena kasihan, Zap pun terpaksa mengantar seorang gadis pulang untuk pertama kalinya. Selama ini Zap tak pernah begitu, padahal ia ingin yang diboncenginya adalah Rane istrinya. Namun sayang Rane sudah membuatnya kecewa. Sesampainya di rumah, Zap lega karena Rane sudah pulang setelah pamit dengan Ibu Sri. Zap menuju ke kamar. Ia ingin memarahi istrinya itu. Ia tak akan pernah rela Rane berpacaran atau dekat dengan laki-laki. Saat membuka pintu, Rane, kamu tuh? Baru saja Zap ingin memarahi Rane yang ia kira sedang duduk santai.
Marah Zap hilang sekejap karena melihat Rane yang membuat hatinya adem. Rane menoleh setelah mengucap salam dalam sholatnya. "Assalamualaikum suamiku," ucap Rane dengan sangat manis. Zap yang masih di depan pintu kamar masih diam. Bagaimana ia mau meraih istrinya itu kalau istrinya saja bersikap manis seperti ini? Hati Zap mendadak luluh. Zap memang sangat salut dengan Rane walau istrinya itu masih bersikap barbar. Namun selama 1 bulan terakhir ini Rane selalu menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu sholat. Rane yang sadar sendiri akan hal itu, katanya kalau dia selesai sholat hatinya menjadi lebih tentram dan tenang. Zap bahagia akan perubahan itu, namun Rane tetaplah Rane. Setelah wanita itu membuka muknanya, maka sikap aslinya akan keluar kembali, sikap barbar dan galaknya. Zap paham akan hal itu. Ia yakin Rane bisa benar-benar berubah seiring jalannya waktu. Karena perubahan butuh waktu. Rane yang tidak pernah beribadah saja bisa menjadi rajin sholat 5 waktu. Zap hanya perlu menunggu waktunya dan tentunya bersabar dan berdoa. Karena Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Jika Allah berkehendak Rane bisa berubah, maka berubahlah. Yang penting istrinya itu masih mau mendengarkannya walau masih banyak membantahnya. "Suami, kalau istri ucap salam tuh harus dijawab," celetuk Rane membuat Zap tersadar akan terpesonanya ia dengan istrinya yang memakai mukna pink tersebut. "Waalaikumsalam," Zap menatap pintu lalu "Waalaikumsalam," Zap menutup pintu lalu mendekati Rane setelah menaruh tasnya di meja belajar. Saling, Rane menyodorkan tangannya yang disambut Zap dengan senang hati. Rane yang mau membuka muknanya ditahan Zap karena setelah Rane membuka mukna pasti Rane akan kembali dengan sikap aslinya. "Kenapa? Cantik kan pakai mukna? Terus gue harus pakai terus gitu?" "Ya kalau kamu mau." "Ya kali. Awas mau lipat sajadahnya." Padahal Rane belum buka muknanya, namun gadis itu sudah mulai berteriak. Zap mengalah. Ia berdiri lalu membuka almet dan kemejanya. Rane membuka muknanya lalu menggantungnya. Zap menatap Rane yang kini sudah tak pakai mukna, hanya celana pendek dan tank top yang melapisi tubuh molek istrinya itu. "Apa lo lihat-lihat?" judes Rane. Gadis itu langsung meloncat ke arah ranjang dan mengambil ponselnya. "Siapa dia?" tanya Zap begitu datar. "Siapa? Laki-laki yang mengantar kamu pulang." "Kevin, dia pacar baru gue." "Rane lah, apa? Kenapa kamu masih pacaran lah? Kamu sudah punya suami, gak pantas seperti itu." "Terserah gue lah, ada cowok cakep, tajir, tembak gue, masa gue tolak?" "Elak, kamu tuh ya," ucap Zap terpotong. "Berisik lo Zap, lu juga kan pacaran sama anak SMA itu." "Udah deh, gue cuma seneng-seneng aja." "Tenang aja, gue tetap sama lo kok, suamiku sayang." Rane berdiri menghampiri Zap yang hanya pakai kaos putih saja. Zap laki-laki itu terhipnotis seketika dengan tatapan Rane yang begitu menggoda. Rane membuat pola tak jelas di dada Zap. Ia mendorong Zap perlahan-lahan. Zap hanya menurut karena ia sedang terhipnotis Rane. Baru saja Zap ingin merengkuh istrinya, namun dengan kasar Rane mendorong suaminya setelah membuka pintu tepat di belakang suaminya. "Mandi sana." "Masih sore, udah jelalatan aja." Setelah berteriak, Rane mendorong Zap dan menutup pintu kamar mandi. Rane tertawa puas, sedangkan Zap kesal bukan main. Lagi-lagi ia harus kalah dikerjai Rane. "Awas kamu Ella, aku bikin hamil kamu," batin Zap. Jangan lupa subscribe ya.